Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalna minan nasihin wa alhamna min ulumil ulama'i rasyihin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal adallu wa ulaika humul ghafilun. Beberapa hari yang lalu saya tidak mengupload video, yaitu terakhir untuk menerangkan tentang neraka. Yaitu terakhir ini kali saya akan menerangkan tentang neraka jahanam. Oke guys, sebelumnya lanjut tombol subscribe, karena subscribe gratis, like and share dan komen. Oke, intinya aja saya akan membahas tentang jahanam, yang mana jahanam ini di dalam Al-Quran udah jelas kebanyakan dari jenis jin, manusia dan jin, dari golongan jin dan manusia. Jin mempunyai jasad, badan, jin tidak mempunyai badan, punya ruh, punya jiwa, punya pendengaran, punya penglihatan, punya mata dan sebagainya, tetapi tidak punya badan. Manusia punya badan, punya ruh, punya mata, punya hidung, punya segala-galanya lengkap. Tuh manusia. Oke guys, membahas saya tentang Al-Qur'anul Karim, yaitu walaqad dara'na li jahannama katsiran minal insi. Sesungguhnya tuh di neraka jahanam itu terdapat golongan dari jenis manusia dan jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tetapi tidak memahami ayat-ayat Allah, yang mana ayat-ayat Allah telah diturunkan berbagai macam kehidupan di bumi. Kalau kita mensyukuri atas nikmat Allah, yakin Allah akan tambah. Tetapi kalau tidak mensyukuri, maka azab. Mereka akan dikenakan azab yang sangat pedih. Nah, orang kali ini menyangkut tidak mensyukuri nikmat, tidak membaca ayat-ayat Allah, tidak layak kahuna biha, yaitu mereka punya apa? Punya layak kahuna, artinya tidak ngerti dan tidak membaca ayat-ayat Allah yang Allah turunkan untuk mereka. Hatinya tidak mau terbuka untuk berbuat baik, lil sodroh lil Islam, selalu di dalam kesumpekan, melengos, melenceng dari ajaran Allah. Hatinya keras, seperti wayaj'ala rizqa 'alal ladina la yaqilun. Hatinya dijadikan najis, sedikit pun tidak terbuka akalnya untuk berbuat baik. Tetapi sepak dan terjangnya, jejaknya selalu menjegal, mendustai, memungkiri, dan memilih Tuhan selain Allah.
maka mereka akan ditempatkan adzab syadid, yaitu adab neraka yang menyala-nyala, tempatnya di neraka jahanam. Oke guys, manusia kalau sudah diciptakan oleh takaran oleh Allah, najis atau tidak najis, kafir atau tidak kafir, tergantung ini. Betul nggak? Kalau betul, terus kita lanjut. Akal pikiran manusia itu mengelola sorful ardo untuk nikmat. Nikmat mana? Nikmat Allah yang kita rasakan, nikmat Allah yang kita sudah beberapa kali Allah ngasih beribu-ribu macam nikmat. Bersyukur, berterima kasih. Nah itu nikmat yang Allah berikan kepada kita supaya bersyukur, maka akan Allah tambah. Tetapi wa in kafartum, kufurnya itulah yang akan menjadikan jahanam diterimanya. Nah, kalau kita menerangkan tentang siksa dan azab-azab Allah, siksa di neraka jahanam udah jelas. Ketika baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dia sendiri duduk habis sholat lah, habis di masjid gitu. Ketika itu dilihat sama Abdurrahman bin Auf. Kenapa gerangan Rasulullah kayaknya menangis gitu, tersenduk-senduk sendirian. Aku mendekati rasa risih karena baginda sedang nangis. Aku gak berani, kata Abdurrahman bin Auf. Dia pergi ke rumahnya Siti Fatimah. Ya Fatimah, tuh ayahandamu sedang menangis. Tahu kenapa kalau saya tegur saya gak enak. Jadi kan Siti Fatimah adalah putri kesayangan Rasulullah. Mungkin ditegur sama atau disapa sama putrinya, Rasul serba terbuka untuk anaknya. Oh begitu, ya udah Siti Fatimah langsung pergi ke menghadap ke baginda Rasulullah. Ayahanda, apa gerangan yang ayahanda rasakan, apa yang ayahanda tangisi, apa yang anda terlalu kayaknya air mata tak pernah kering hari ini. Oh Siti Fatimah, aku begini dikabarkan oleh malaikat Jibril betapa pedih dan sakit. Diterangkan tentang neraka jahanam. Ternyata neraka jahanam itu diisi dengan jenis jin dan manusia. Yang mana neraka jahanam itu 70.000 gunung. 70.000 gunung itu ada lembah-lembah, lempengan gunung itu ada 70.000 gunung juga lempengan. Dari lempengan itu ada lembah, 70.000 lembah. 70.000 lembahnya itu keluar api. Percikan api itu ibarat satu percikannya api itu ibaratnya 100 kota. Kita bayangkan kalau 100 kota cuma satu percikan. Kota Jakarta satu percikan api kalau diisinya itu kecilnya kota Jakarta. Kalau satu percikan api berisi dengan api yang menyala-nyala 100 kota itu bagaimana? Satu kota Jakarta aja diisi satu percikan api ya nggak masalah kalau di dunia. Tapi kalau di akhirat satu percikan api itu satu ibarat 100 kota. 100 kotanya itu berarti enggak seperti itu. Berarti besar itu neraka. Betapa besarnya itu neraka untuk siapa? Untuk orang-orang pendusta, pembunuh, yang merasakan dirinya alim juga, yang merasanya ingin berperang jihad keberanian, ingin menonjolkan keberanian, tapi sedikit di dalam hatinya tidak ada nama Allah. Dan orang yang merasakan dermawan itu termasuk juga ingin ria dilihat orang.
Tidak ada sedikit pun dalam dirinya kalbu itu layap kahun membawa ayat-ayat Allah. Hatinya keras, selalu merugikan orang lain. Musyrik kepada Allah, menduakan Allah, membelakangi Rasulullah ketika ada penyeru-penyeru untuk mengajak kebaikan. Dan diterangkannya tentang neraka dan surga. Gak ada kata nangis. Dulu saya nangis guys waktu kecil kalau diterangkan neraka. Waktu masih di pondok Kiai Kukut. Kiai Kukut itu kiai kampung. Yang bilang kalau ada kematian selalu minta tolong. Tapi kalau untuk diundang ceramah gak dikasih apa-apa. Gak dikasih duit. Cuman ya angin-angin aja. Namanya Kiai Kukut, kiai kampung. Kayak di tempat sendiri gitu ibaratnya. Di lingkungan kampung itu. Nah, saudara, berbagai macam jahanam siksaan diseret manusia-manusia yang berdosa, manusia-manusia yang selama hidupnya gibah, mengadu domba, mengumpah, dengki, hasad, zolim, dan berbagai macam itu. Yang kebanyakan di neraka jahanam itu banyak yang terurai-berai ususnya. Banyak yang ketika dikucurkan air nanah ke mulutnya, tergolak di dalam perutnya, keluar ususnya terurai, hancur, melepuh kulitnya, terkelupas, diseret lagi sama malaikat zamannya ke neraka jahanam. Ayo masuk wahai pendusta. Yang malaikat tak pernah senyum, bukan seperti malaikat Ridwan. Darul Qaror, darul kebahagiaan, darussalam. Di Darussalam itu, surga Darussalam itu malaikat penjaga surga itu malaikat Ridwan selalu, silahkan Anda sudah mendapatkan kenikmatan bebas rambut merah, Anda masuk surga, silahkan nikmat-nikmat apa yang kamu mau di surga. Itu malaikat Ridwan. Tetapi kalau malaikat Malik selang di hayatnya nggak pernah ada kata senyum, mukanya bengis, garang, sangar, sadis, masam, kecut, celok. Mereka menghunuskan, membawa pedang untuk menjebloskan, untuk mengeret dan menyeret manusia-manusia biadab, manusia-manusia goblok, manusia-manusia yang tidak akalnya digunakan untuk kebaikan. Nah ini ayat Quran nerangkan, walahum qulubun la yafqahuna biha, mereka tidak membaca ayat-ayat Allah tentang bumi dan cakrawala luas. Mereka tidak membaca bahwa bumi ini luas, untuk apa dan mau ngapa, mau kemana kita. Bukankah kita dilahirkan oleh Allah? Inna khulil insana khuliqa liya'budun, sesungguhnya manusia itu untuk dijadikan. Udah berjanji dulu kita dilahirkan, saya akan beribadah kalau dikeluarkan ke dunia. Tapi nanti di akhirat tidak ada kata ibadah, tidak ada. Kalau kita amalnya jelek, udah diseret malaikat, diambil malaikat zamannya, langsung plung ke neraka jahanam. Walaupun mereka keringat, mandi darah, haus, di air bukannya dikasih air minum, dikasih air yang terbuat nanah atau darah. Mereka mandi di air keringat orang-orang yang berdosa. Mereka muka gosong, kembali lagi ke utuh semula. Karena utuh. Karena itulah neraka tempatnya orang-orang berdosa, tidak ada ampunan, tidak ada belas kasihan. Semuanya digering, dieret, dirantai. Bagi orang-orang pendusta dan pecundang, pembangkang, dan tidak mau menerima ajaran-ajaran Allah. Bila ada datang penyeru-penyeru, mereka selalu ditolaknya. Dan pernah mereka berkata, ya Allah, satu kali aja saya merasakan ingin kembali lagi ke dunia, daripada menahan api neraka yang sangat panas, bertubi-tubi langgeng, gak pernah berhenti untuk siksaan-siksaan. Kasihlah saya ke dunia sekali, tidak ada apa. Dulu kan saya udah kirim penyeru-penyeru tentang kebaikan, nabi-nabi, kenapa kamu membangkang dulu? Ya Gusti, saya dulu membangkang. Ya Tuhanku, saya dulu membangkang. Tapi kenapa mau balik ke dunia? Enak aja loh, kata Allah. Enaknya aja begitu kalau udah kau siksa, kalau kau sudah kau azab,
pengen balik ke Sunda, pengen balik ke dunia, enak aja loh. Itu Allah sumbernya begitu. Apa yang mereka didapatkan, tetap Allah berikan siksaan dan adab sebagaimana mereka hidup di dunianya merugikan orang lain, menghina, merampas hak anak yatim, berbagai macam. Nah, inilah yang dinamakan neraka jahanam, adalah tempat pengendalian seluruh amal manusia yang buruk. Maka akan diseret dan digiring ke neraka jahanam. Naudzubillah, naudzubillah. Betul? Betul. Silahkan renungkan. Silahkan, bahwa api itu sangat menyala-nyala untuk membakar, membuat kambing guling setiap manusia berdosa. Digiring, digarang, walaupun masuk ke dalam dari kaki sampai kerasa naik ke ulu hati, betapa sakit dan pedih. Itu siksa api neraka. Pantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nangis ketika itu. Ternyata umat juga banyak yang masuk ke dalam neraka jahanam. Sedih. Makanya jangan main-main dengan neraka. Neraka kita di dunia aja udah, kalau kerasakan gosong udah bagaimana rasanya, matinya, sakitnya kalau orang dibakar, apalagi neraka di akhirat, di hari pembalasan. Itu guys, neraka jahanam adalah tempat pengendaliannya seluruh makhluk, amal-amalan manusia yang buruk. Dan Darussalam adalah pengendaliannya seluruh amal-amalan manusia, tempat orang yang sehat dan bersih, amalnya yang baik-baik. Dan ada juga dikatakan Rabbul Arsy adalah singgasana Allah yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta ini, jagat raya ini hanya ada di dalam kun fayakun. Kalau kamu jadikan aku manusia, manusialah. Kalau kamu jadikan aku, kamu benar-benar sadrul Islam. Kalau aku jadikan kamu adalah mati kafir, kafirlah. Karena memang udah takaran dan kehendak Allah. Cuman kemuliaan manusia itu, kata Sayyidina Ali, yang akan jadi mulianya manusia adalah akal. Kalau akalnya jelek, jeleklah. Tapi kalau akalnya baik, baiklah. Berpikirlah. Karena ini manusia dimuliakannya Allah ciptakan dengan akal, bukan dengan dengkul, dengan emosi, bukan dengan kata-kata, tetapi akal selalu berpikir bahwa Allah menciptakan langit dan bumi ini untuk beribadah, bukan untuk senang-senang, bukan untuk leha-leha, bukan untuk main-main merugikan orang lain, menindas, membunuh dan sebagainya, merugikan. Maka itu kita sebagai manusia haruslah berbuat baik. Kalau pingin neraka Darussalam, pingin sorga Darussalam. Kalau pingin neraka jahanam, silahkan kamu enak-enak seudul dewek semasa hidup di dunia. Karena dunia itu tidak ada batasnya, silahkan. Tapi nanti kembali kamu tidak akan membawa gedungmu, tidak membawa istrimu yang cantik, tidak membawa mobilmu yang kau bawa, dan seluruh harta jiwamu akan dibawa ke akhirat. Tidak akan pernah kamu yang dulu wariskan berbuah di mana-mana hartanya, tapi semua sedikit pun tidak akan bawa kecuali hanya kain dan kapan. Mendingan itu kalau punya amal baik semasa hidup. Tapi kalau amal jelek, udah menunggu di pintu pembalasan, yaitu kembalinya, yaitu neraka jahanam. Oke guys, mereka punya lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya mata, mereka punya hati, tetapi tidak mau membaca ayat-ayat tentang kekuasaan Allah. Terus walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, la yubsiruna, tidak pernah diperlihatkan. Mata kita melihat, memandang kepada Al-Quran, membaca tentang kebaikan, tentang seruan ulama, bukan dikriminalisasi,
bukan diasingkan, bukan diculik supaya ditiadakan, tapi dikembangkan agar ulama kita, agar negeri kita, agar negara kita aman dan damai, tidak ada pernah bencana. Andaikan di suatu negeri dan penduduk itu orang selalu bertasbih, membaca, dan penyeru-penyeru Allah selalu didengarkannya, penyeru-penyeru yaitu kiai sudah didengarkannya, maka cucuran rahmah Allah, keberkahan di langit dan bumi akan turunkan hujan yang mengelilingi bumi ini, air yang serba biji-bijian tumbuh-tumbuhan akan tumbuh gemah ripah lojenawi. Artinya kesuburan menjadi baldatun thayyibatun, negara yang aman, makmur, karena di dalamnya terdapat orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan beriman. Tetapi semuanya dilihat, kalau orang-orang selalu mengikuti hawa nafsunya, jelas bencana alam akan apa? Akan menimpa ke seluruh negeri itu dengan azab, banjir, hujan, angin, topan, badai, dan kerusakan-kerusakan itu dikarenakan apa? Karena itu perbuatan manusia itu sendiri, seperti di dalam ayat suci Al-Quran, doharul fasadi fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas yudhikuhum, seterusnya ila akhirihi. Lupa nampak kerusakan di langit dan di bumi itu dikarenakan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Suka mengacau, suka mengadu domba, suka korupsi, suka memeras rakyat, suka zolim, akan tiba bencana. Dan alam tidak pernah bersahabat. Alam akan selalu menghukumnya. Alam selalu akan memberikannya bencana-bencana yang tidak disangka-sangka. Gempa bumi dan longsor akan tiba. Mereka karena tidak pernah beriman kepada Allah dan selalu hidupnya senang-senang dan berleha-leha, tidak mau mementingkan Allah, tetapi selalu mementingkan emosi hawa nafsunya sendiri. Oke, terus walahum adhanun la yasma'una biha, dan mereka punya telinga. Telinga ini dipergunakan untuk apa? Didengarkan untuk apa? Untuk suara adzan atau hingar-bingarnya musik yang seneng jingkrak-jingkrak, joget-joget seperti kota di Jakarta. Akan mengandung dan mengundang syahwat, akan mengundang manusia-manusia terjerumus ke dalam kehinaan, dusta, zina, pembunuhan. Diiringi dengan musik yang jingkrak-jingkrak yang mengandung erotisnya, dan akan mengakibatkan hancur masa depan generasi para pemuda-pemuda bangsa. Ayo, semacam ini seperti di kota Jakarta, bukanlah musik-musik yang didendangkan tentang Al-Quran, bukankah musik-musik yang didendangkan tentang Rabbana, Marawi, salawat-salawat, itu bagus. Tapi kalau kita mendengarkan yang mengandung unsur negatif, unsur kekerasan, itu tidak dibolehkan. Itu kebanyakan kalau di Jakarta itu semacam diskotik, dangdut yang mengajak manusia akan timbulnya perpecahan itu di situ. Seperti dangdut itu bukan memang kalau kayak secara begitu untuk menimbulkan anarkis, itu akan tidak dibolehkan sangat. Semacam musik itulah yang akan menjadikan manusia-manusia lupa diri. Nah, itulah mereka punya walahum adanun la yasma'una biha, mereka tidak punya telinga, tidak mau mendengar. Masuk dari ulama menerangkan tentang kebaikan, masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Ini saudara kaum muslimin dimanapun berada, mereka tidak akan pernah bahagia hidupnya kalau selalu mengikuti hawa nafsunya, resah, gelisah, gundah, mengikuti kemauan diri sendiri, tanpa diiringi dengan mendengarkan ceramah ulama, ceramah kiai. Jangan dikriminalisasi ulama, jangan dihilangkan ulama, jangan dihilangkan pelajaran agama. Nanti bagaimana negeri ke depan?
kalau sudah dihilangkan pelajaran agama. Justru pondok pesantren adalah penggemblengan tentang ilmu akidah, tentang ilmu hal, tentang derajat seseorang yang tinggi nilainya di hadapan Allah, tentang keimanan yang lebih dalam, bukan tentang yang belajarnya bom. Tidak ada. Tidak, di pesantren itu diajarkan tentang secara teroris, anarkis, liberal. Tidak. Kalau orang muslim yang suka membaca buku, belajarnya ke barat-baratan, itu namanya liberal. Tidak pernah mengerti tentang ma'hadul ilmu, privatul pesantren, pondok pesantren. Tidak pernah mengerti. Karena di pesantren itu hanya dididik adab sopan santun, tak ramah, laku lampa ke guru, ke orang tua, cara belajar minum, cara belajar makan, bismillah, segala macam cara tidurnya Rasulullah itu sudah diajarkan di pesantren. Jangan menganggap pesantren itu gembong-gembong teroris. Jangan menganggap pesantren itu tempat orang-orang radikal. Tetapi ada pesantren adalah sarana penggemblengan menjadi manusia-manusia yang karismatik, yang berakhlakul karimah, yang selalu mengedepankan rasa humanis, rasa toleransi, rasa kasih sayang. Itu memang diajarkan semacam itu. Terima kasih guys. Ini saya membahas tentang neraka jahanam kali ini terakhir. Semoga dengan berkembang channel ini di Nasihat Kosret Mitra Nadawak, semoga menjadikan semua pelajaran agar kita ini tetap semangat dan berjuang walaupun kita tidak sampai. Karena ini hanya adalah sebagai perjuangan, bahwa manusia mencapai atau tidak hanya Allah yang menentukan. Terima kasih, subscribe demi untuk berkembangnya channel ini. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan atau melihat video ini. Yang manfaatnya ambil, yang semata-mata tidak manfaatnya itu semata-mata kebodohan diri saya. Dan misalnya ada manfaatnya, itu semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih guys, hanya itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.